Selamat datang kembali di serial SAS Rogue Hero season kedua dan masih menceritakan kiprah tempur dari pasukan khusus kebanggaan Inggris ini. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana kisah mereka di season pertama, bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, sesuai sejarahnya, pada Oktober 1942, kebuntuan perang gurun antara Sekutu dan Jerman di Afrika Utara akhirnya bisa diselesaikan dengan pihak Sekutu berada di atas angin setelah Jenderal Montgomery melepaskan 200.000 serdadu Sekutu untuk menerjang divisi Panzer Erwin Rommel yang perkasa itu dan sukses mengalahkannya di pertempuran El Alamein. Dari sini pasukan Sekutu pun berganti fokusnya untuk membebaskan Eropa dari cengkraman Adolf Hitler. Apalagi setelah Amerika memutuskan untuk bergabung Perang Dunia, laju Sekutu seakan semakin tak terbendung. Tapi progres positif ini rupanya tak berpengaruh bagi resimen khusus yang kita bahas kali ini, yakni SAS, yang rupanya saat ini nasibnya sedang di ujung duri. Sebab kita bisa lihat sendiri sekarang di Kairo, Mesir. Berita pedih diterima oleh Mayor Paddy Mayne mengabarkan jika ayahandanya meninggal dunia di Irlandia. Satu kabar yang membuatnya pahit dan sedih sekaligus naik pitam, dan ia pun langsung melampiaskannya di restoran ini. Ia mengamuk hebat karena markas pusat tak mengizinkannya pulang ke Irlandia untuk mengubur ayahnya. Meski pada akhirnya ia bisa didinginkan di bilik penjara. Dan kalau kalian mengikuti season pertama di channel ini, kalian pasti tahu jika Paddy ini sudah berkali-kali dipenjara karena tindakan brutalnya. Dan sekarang situasinya amatlah berbeda. Kita terbang pula ke Inggris pada bulan Juni 1943, menengok perempuan mata-mata Perancis yang tak asing lagi. Yves Mansour ternyata masih hidup dari isu kecelakaan pesawatnya. Kini ia bertemu dengan kolega lamanya yang tak lain dan tak bukan ialah Kolonel Dudley Clark. Mereka dengan seksama bertukar intelijen antara Inggris dan Perancis di sebuah kantor pemerintahan Perancis merdeka. Di kesempatan ini pula Yves Mansour mengajak Dudley ke sebuah pesta yang akan dihadiri banyak sosok berpengaruh secara politik. Yves pun mengatakan juga pada kolonel tua ini jika dirinya juga sudah berkontak kembali dengan David Stirling dan keduanya masih menjalin hubungan asmara. Dari sini kita menyimak Paddy sekali lagi. Sekarang ia mendapat kunjungan. Jelas bukan David Stirling karena ia ditangkap oleh Jerman di season pertama. Tapi kunjungan kali ini ialah dari kakak kandung David Stirling yang bernama Letnan Kolonel Bill Stirling. Paddy pun tak menyangka kalau komandannya ternyata memiliki seorang kakak. Bill Stirling pun mengungkap kalau dengan ditangkapnya David yang kini juga sedang dipenjara di Italia Utara, SAS terancam dibubarkan dalam 2 hari ke depan. Dan Bill di sini diminta tolong oleh adiknya untuk menyelamatkan resimen ini. Tapi markas pusat semakin gerah pada tingkah laku Paddy yang selalu membuat keonaran. Jelas ini mempersulit usaha Bill Stirling untuk menyelamatkan SAS. Paddy menunjukkan jika ia hanya mau menghormati David sebagai komandannya, bukan kakaknya atau keluarganya yang lain. Dan tak peduli akan hal seperti ini, Bill pun membicarakan proposalnya untuk menyelamatkan SAS dari pembubaran paksa, yaitu membuat unit baru yang akan mengecoh markas pusat. Unit baru yang dijanjikan akan selalu berada di garis depan dalam tiap pertempuran di Eropa. Dan kalau orang-orang SAS masih mau bertugas dan menyalurkan kebrutalan mereka, maka mereka harus mau diubah doktrin perangnya. Dan Bill Stirling menjanjikan Paddy dan kawan-kawannya bahwa mereka akan selalu menjadi ujung tombak di banyak penyerbuan sebagai unit komando terbang. A unit that will become the pointed tip of the arrow of invasion. The first Allied commander to set foot in Nazi-occupied Europe could be you. Dikisahkan selama minggu-minggu berikutnya dan berkat campur tangan Bill Stirling tentu saja, Paddy dan krunya masih bisa terus bersama. Mereka berlatih dan mendapat tambahan banyak serdadu baru. Dan nama resimen mereka yang tadinya SAS kini diubah menjadi SRS atau Special Raiding Squadron yang sebenarnya tak disetujui oleh para anggotanya. Dan di Port of Suez bulan Juli 1943, semua anggotanya pun dikumpulkan bersama. Dan pada nyatanya, anggota lama serta anggota baru ini sebenarnya juga tak akur-akur amat. Briefing pun lantas dilaksanakan.
mengumumkan kalau mereka semua akan dikirim ke Pulau Sicily besok pagi. Lantas Bill Stirling pun hadir memberikan arahannya. Dan nyata benar kalau semua anggota SAS atau SRS ini, baik yang baru maupun anggota lamanya, sangat meremehkan Bill Stirling dan tak menghormatinya. I'm Lieutenant Colonel Bill Stirling. Tapi Bill Stirling tak mempedulikannya. Ia paham betul, anak buah adiknya ini memang kumpulan prajurit bengal dan tak punya aturan. Ia pun menerangkan kalau mereka akan diturunkan di tenggara Pulau Sicily, di sebuah tempat yang bernama Tanjung Moncong Babi atau Cape of Pig's Snout. Dan ini bukan misi yang main-main. Markas besar memprediksi dalam misi ini, SRS akan kehilangan 50% anggotanya. The assault on the Italian defenses will result in a casualty rate which we estimate will be around 50%. Mereka akan menjadi bagian dari dimulainya pendaratan di Eropa tanggal 10 Juli 1943. Sekutu akan mengirim 3.000 kapal sekaligus berisi 160.000 serdadunya. Ini semua di bawah komando Jenderal Montgomery dan Jenderal George S. Patton. Dan SRS sesuai janjinya akan berada di kapal yang paling depan untuk membuka kampanye perang kali ini. Secara spesifik, tugas SRS adalah menyerang pertahanan pantai yang digalang oleh pasukan Italia. Kalau sampai SRS gagal untuk menetralkan pertahanan pantai, maka sama juga dengan seluruh kapal dan pasukan sekutu melakukan bunuh diri di laut. Malam hari tanggal 9 Juli, kapal bernama Ulster Monarch melintas dalam kegelapan. Para anggota SRS, baik yang lama maupun yang baru, menunggu dengan sabar serta percaya diri. Tapi ada satu insiden yang terjadi saat ini. Paddy menerangkan kalau markas besar mengirim 3 buah glider yang mengangkut peleton pasukan Inggris. Rencananya peleton ini akan melakukan sabotase kabel komunikasi di Pulau Sicily. Namun sialnya, salah satu dari glider ini terjun dan masuk ke laut sebelum bisa mencapai pulau. Paddy pun memperingatkan anak buahnya kalau sampai mereka bertemu dengan para korban ini, mereka harus meninggalkannya untuk tenggelam. Biar mereka mati dan tak perlu menyelamatkan. Meski ini terdengar sangat sadis dan super tega, inilah perintah dari pusat yang terbaru. And you will do nothing to help them. Cries for help. Cries for mama, you will leave them to drown. Maka tepat pada pukul 11:43 dimulailah Operation Husky. Seluruh anggota SAS atau SRS ini bersiap-siap. Landing craft pun merapat ke pantai satu demi satu. Semuanya diam dalam sunyi dan gelap sampai muncul teriakan-teriakan meminta tolong. Inilah yang dimaksudkan oleh Paddy. Pasukan Inggris yang hancur glidernya dan terapung-apung di lautan. Merekalah yang harus dibiarkan mati tenggelam di mangsa ikan. Situasi dramatis ini berbeda jauh dengan keadaan pesta pora di Hotel Ritz, London. Inilah pesta yang dimaksud oleh Yves Mansour. Kini ia menghadirinya bersama Kolonel Dudley. Yves pun lantas langsung mengungkapkan kekecewaannya pada Dudley yang jelas-jelas merahasiakan mulainya invasi malam ini. Semenjak Amerika bergabung dalam Perang Dunia, Prancis akan dibutakan oleh Inggris. Dan sebagai spion dari Prancis, ini sangat-sangat merugikan Yves. Ia mengira persahabatannya dengan Dudley bisa membuat kerja intelijen ini lancar dan adil, tapi ternyata tidak. Dudley yang ingin sedikit menghibur Yves pun terpaksa membocorkan sedikit kalau saat ini SAS telah berubah menjadi SRS dan sedang melakukan penyerbuan di pantai tenggara Sicily. Kita kembali ke laut saat ini dan entah bagaimana perasaan mereka semua mendengar teriakan kematian dari rekan-rekan perangnya. Tercekik pelan-pelan ditelan oleh ombak malap. Ini masih diperparah lagi ketika ada satu korban yang bergelayutan di tali landing craft. No mercy. Beberapa anggota SRS yang bersimpati akhirnya berniat menolong, membuat Paddy langsung marah dan memerintahkan agar memotong tali yang dipegang prajurit ini. Hingga tembakan musuh pun akhirnya terdengar, semakin lama semakin sering. Medan ini jelas bukan yang diharapkan oleh Paddy. Mereka menerjang tebing.
benar-benar posisi yang sangat merugikan bagi anggota SRS. Mortar-mortar pun ditembakkan. Beberapa orang SRS sudah berhasil naik ke atas tebing dan mengamuk hebat. Dan ketika semuanya tertahan oleh tembakan dari bunker ini, Jock McDermott, anggota baru yang sama bengalnya dengan Rex King, segera menerjang maju. Sementara Rex King sendiri dengan gagah berani maju pula sendirian untuk menyelamatkan kawannya yang tertembak. Sejenak kita mampir di sebuah kamp penjara tawanan perang di Italia Utara. David Sterling diberi kabar kalau invasi Eropa sudah dimulai dan anak buahnya yang kini dipimpin oleh Paddy yang membuka kampanye perang ini. Beberapa menit kemudian di Sicily, semuanya pun telah berakhir. SRS berhasil mengamankan sisa tentara Italia yang menyerah. Dan Paddy pun menyuruh semuanya untuk tiarap di tanah dan melucuti senjata mereka. Dan di akhir film, Mayor Paddy Mann menembakkan flare ke angkasa sebagai tanda keberhasilan misinya. Dan sebagai tanda pula bahwa 160.000 pasukan sekutu kini bisa mendarat dengan aman. Inilah episode pertama serial SIS season kedua. All Good berharap bisa melanjutkan dengan episode lainnya. Jangan lupa tinggalkan like. Wassalamualaikum.